Waalaikumsalam Bu Nita. Bagaimana kabar Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah Bu Nita, apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak. Begini, Pak, hari ini kan Bapak akan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan coaching ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Oh iya Bu, apa itu Bu? Jadi begini, Pak, pada coaching ini nanti antara coach dengan coaching akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita dan apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Kemudian nanti apa saja yang akan disampaikan oleh coaching itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kemudian nanti juga dari jawaban tersebut, apakah nanti coaching bisa memberikan jawaban untuk menemukan permasalahan. Kemudian jangan lupa nanti Bapak juga menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum coaching dimulai, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Bapak. Boleh ya Pak ya? Ya boleh Bu, silakan. Nah, begini Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya baiklah Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mengembangkan kemitraan. Saya juga akan memberikan pertanyaan penuh ya Bu. Selain itu, saya juga akan mendengarkan aktif. Dan itu juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau terbuka ya Bu. Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu adalah kemitraan, memberikan pertanyaan penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak ya? Nah, untuk kompetensi yang lebih spesifik, yang Bapak kembangkan yang mana Pak? Untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan kemudian saya akan menanyakan. Baik Pak, untuk selanjutnya silakan nanti Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya Pak ya. Kemudian nanti setelah coaching selesai kita akan bincang-bincang lagi ya Pak ya. Ya Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Bu Ian. Pak Yudi, begini nih, saya pengen cerita, pengen curhat sama Bapak sedikit. Akhir-akhir sini saya merasa nih Pak, murid-murid di kelas saya itu kurang antusias menerima pembelajaran, dan juga saya merasa kok ketika saya memberikan penilaian kepada murid-murid saya, nilainya itu turun semua, lebih dari 50%. Saya bingung Pak, bagaimana? Jadi begini menurut Bu Ian, apa yang dia harapkan dari obrolan kita ini nanti? Saya pengennya Pak, dari obrolan kita ini, saya itu bisa membuat murid-murid saya itu menjadi lebih antusias dalam pembelajaran bersama saya Pak. Menurut Bu Ian, apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Jadi menurut saya ini Pak ya, ketika saya berada di dalam kelas, saya itu merasa murid-murid saya itu tidak respect terhadap pembelajaran saya nih Pak. Jadi dia mungkin bosan sama saya, atau mungkin penjelasan saya terlalu monoton. Saya bingung Pak, bagaimana? Apakah saya pembelajarannya tidak berpusat kepada murid, atau kenapa ya saya, atau pembelajaran saya itu kurang menarik, itu yang saya bingung Pak. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kemungkinan Pak banyak ya Pak ya. Mungkin dari pertanyaan saya yang terlalu banyak kepada peserta didik, atau saya yang pembelajarannya itu tidak mengasihkan, terlalu membuat murid saya stres dan kebingungan Pak. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Mungkin Pak, menurut saya bolehkah saya itu memberikan pembelajaran ke anak itu diawali dengan ice breaking terlebih dahulu, atau materi-materi yang inovatif seperti saya memberikan video. Jadi anak-anak saya itu tidak bosan Pak dengan materi yang saya berikan.
Lalu mengenai tugas yang akan diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan data atau pengumpulan tugas? Saya merasa Pak, tugas yang saya berikan itu banyak bertumbuh kepada tujuan pembelajaran, sehingga saya memberikan materi-materinya itu terlalu banyak Pak. Jadi membuat murid saya itu bosan terhadap tugas-tugas yang saya berikan Pak. Oke, kalau begitu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Sebelumnya saya menggunakan sumber pembelajaran untuk teks saja Pak. Itu yang saya gunakan. Jadi saya ini merasanya kok selama ini murid saya itu tidak senang, tidak antusias menerima materi dari saya Pak. Oh, selain buku teks sebagai sumber belajar, ada sumber belajar yang lain? Saya pikir Pak, untuk memperbaiki kekurangan saya yang dari teks, saya pengennya ada inovasi Pak. Saya pengennya pembelajaran saya itu bisa dimulai dengan video-video pembelajaran, bisa bersumber dari YouTube, bisa dari yang sekarang Pak, media sosial. Jadi anak tuh menjadi lebih senang Pak, lebih mengasihkan pembelajaran saya. Oh, betul sekali Bu. Nah, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai sumber macam belajar ya, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Oke. Yang pertama Pak, saya merencanakan membuat perangkat pembelajaran, di mana perangkat pembelajaran saya ini saya masukkan sumber pembelajaran yang inovatif Pak, seperti saya memberikan video, kemudian saya memberikan games-games, sehingga murid-murid saya menjadi lebih antusias Pak dengan materi yang saya berikan. Oke, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan itu berhasil Bu. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya Pak berkomitmen saya akan merubah materi pembelajaran saya Pak. Saya akan memasukkan pembelajaran saya ini dengan penggabungan media-media yang tren sekarang ini, sehingga murid-murid menjadi lebih asik dan lebih nyaman Pak di dalam kelas menerima pelajaran saya. Oh, bagus sekali Bu. Ya, jadi saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu. Iya, terima kasih Pak atas sharing-sharing ini. Insya Allah Pak, saya akan bertemu Bapak lagi dengan materi pembelajaran yang lebih asik, dan saya pun akan menjadi guru yang sangat dirindukan oleh murid-murid saya Pak. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya. Saya permisi dulu ya Pak ya. Ya, Bu, silakan, Bu. Ya, selamat. Bagaimana tadi proses coachingnya Pak Yudi? Alhamdulillah proses coaching saya yang saya lakukan hari ini berjalan lancar dan baik Bu. Alhamdulillah, baiklah. Dalam proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Yudi. Di dalam proses coachingnya, Pak Yudi lakukan terkait dengan indikator yang Bapak capai itu bagaimana? Baiklah Bu, jadi sudah saya lakukan sesuai dengan alur di mana saya menanyakan tujuan selanjutnya, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada coach saya, dan menanyakan tanggung jawab posisi saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi coach tersebut untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan ini. Luar biasa sekali Pak ya. Baik, tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya amati Bapak sudah melakukan proses coaching, di mana Bapak menanyakan tujuan. Kemudian ada identifikasi permasalahan, dan serta ada rencana aksi coaching, serta bertanggung jawab. Dan tadi saya mendengarkan percakapan Bapak dengan coaching. Bagaimana? Yuk. Bagaimana tadi proses coachingnya Pak? Alhamdulillah proses coaching saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, baiklah. Dalam proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Di dalam proses coachingnya yang Pak Yudi lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bapak capai itu bagaimana? Baiklah Bu, jadi sudah saya lakukan sesuai dengan alur kita, di mana saya menanyakan tujuan sebelum melakukan identifikasi permasalahan dan juga menanyakan rencana aksi kepada si coaching.
dan menanyakan tanggung jawab di mana posisi saya terhadap rencana aksi tersebut. Dan saya juga berhasil menggali potensi coaching tersebut dan bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, luar biasa sekali ya Pak Yudi ya. Baik, tadi kan Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya amati Bapak sudah melakukan proses coaching di mana Bapak menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan serta ada rencana aksi coaching, serta bertanggung jawab. Dan tadi saya mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya di mana Bapak sudah melakukan proses penuh dalam coaching tadi. Dan juga sudah mendengarkan aktif saat coaching dijawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan yang sudah disampaikan Pak Yudi itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot Pak Yudi. Terima kasih sekali Bu Dita. Itu dari pengamatan saya ya Pak ya. Jadi luar biasa sekali apa yang telah Bapak lakukan dalam proses coaching. Kemudian kedepannya Pak Yudi makin sukses dalam pelaksanaan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya Pak ya. Nah, itu kedepannya, ini kira-kira potensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Oke, baiklah Bu Dita. Posisi yang ingin saya kembangkan lagi untuk coaching ke depan adalah saya ingin mendalami dan memahami alur kita lebih baik lagi. Itu Bu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi Bapak ingin mendalami proses alur kita ya Pak ya. Semoga kedepannya semakin lebih baik lagi dalam proses coaching ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah melakukan proses coaching dengan alur kita. Dan saya akhiri pada proses pasca observasi ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Terima kasih Bu Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Susi. Waalaikumsalam, siang Ibu Ya, Ria. bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, luar biasa baik. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, baiklah. Hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya Bu Susi ya. Iya, Bu. Ya, di mana nanti akan dilaksanakan Bu Susi menggunakan alur kita, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya Ibu. Ya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya sampaikan dengan Ibu Susi. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya Ibu Susi akan laksanakan selama kegiatan coaching? Baik Ibu, terima kasih. Tentang pertanyaan Ibu tadi, yaitu kompetensi yang ingin saya laksanakan pada coaching hari ini adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif agar saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu. Kemudian nih ada pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Ibu ingin secara spesifik nih kayaknya yang ingin diobservasi? Iya Ibu. Jadi yang ingin saya observasikan secara spesifik Ibu ya adalah di bagian rencana aksi Ibu. Jadi karena di situ saya ingin membantu si coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya sehingga dia dapat mengatasi permasalahannya yang ada di kelas. Oke, baik. Berarti nanti rencana aksi yang berikut ya. Iya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih. Apa kira-kira indikator yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan yang Ibu Susi ingin lakukan di saat coaching nanti? Indikator tercapaiannya dari kegiatan coaching kami yang pasti saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat menggali solusi yang ada pada si coaching sehingga permasalahannya dapat teratasi dengan solusi yang terbaik Bu. Oke, siap. Baik Bu, nanti diharapkan coaching akan mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dialami ya Bu. Iya Ibu, benar sekali. Oke, baik. Bagus sekali nih Bu. Saya sudah selesai. Tak ada pertanyaan dari saya. Untuk Ibu Susi, silakan melakukan coaching dengan alur kita dan saya akan mengamati proses kegiatan
terima kasih atas bantuannya. Insya Allah hari ini saya sudah janjian dengan Pak Yudi untuk melaksanakan coaching hari ini. Oke, siap Bu ya. Nanti kita akan proses coaching lagi. Yang kedua, silakan mengerjakannya dan Selamat siang Ibu, terima kasih. sama-sama. Selamat pagi Bu Susi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, selamat pagi. Maaf mengganggu waktu Bu Susi. Oh iya Pak, tidak mengganggu sama sekali Pak. Pak Yudi tadi teleponnya ya, maaf tadi nggak terangkat. Katanya Pak Yudi lagi banyak pikiran nih Pak. Ada sesuatu yang menganjur di hati Bapak, boleh Pak diceritain? Iya betul Bu. Nah, apa nih yang mau kita bicarakan di hari ini? Begini Bu Susi, ada beberapa murid di kelas saya, dia tergolong siswanya pandai, tapi sering tidak mengerjakan PR. Terkadang beralasan bukunya ketinggalan, tidak tahu kalau ada PR dan lain-lain. Oh, jadi fokus pembicaraan kita hari ini yaitu tentang murid Bapak yang sering tidak mengerjakan PR dengan alasan yang berbeda-beda setiap harinya ya Pak ya. Nah, dari percakapan kita hari ini nih Pak, apa yang ingin Pak Yudi dapatkan? Begini Bu Susi, saya ingin membantu murid tersebut. Namanya Rangga, Joni, dan Faisal Bu Susi. Oh iya. Saya ingin membantunya bagaimana agar anak-anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Oke Pak Yudi, jadi ada Rangga, Joni dan Faisal yang sering tidak mengerjakan tugas ya Pak ya. Nah, oke, sekarang yang saya ingin tanyakan nih, Pak Yudi pernah melakukan apa saja untuk membantu ketiga murid tersebut Pak? Saya sudah sering kali menasihatinya, konsultasi dengan wali muridnya. Dari hasil konsultasi, ketika di rumah mereka itu sering main PS dan main HP, tidurnya juga terlalu malam, jadi tidak mengerjakan PR Bu. Kalau dinasihati orang tuanya malah marah dan masuk kamar, lalu mengunci kamar itu dari belakang Bu. Oh begitu Pak ya. Jadi dari nasihat yang Pak Yudi berikan dan konsultasi Pak Yudi dengan orang tua, Bapak lihat dari skala 1 sampai 10 nih, di mana posisi Pak Yudi sekarang dalam mencapai tujuan Bapak? Menurut saya masih di posisi 6 Bu. Bapak lagi di posisi 6. Nah, sekarang Pak Yudi ingin berada di posisi berapa nih Pak agar yang ingin Bapak tujui dapat tercapai dari percakapan kita ini Pak? Ya, target saya ingin naik 2 kali Bu. Jadi saya menginginkan berada di posisi 8. Oke Bapak, untuk mencapai posisi 8 nih Pak, apa yang bisa Pak Yudi lakukan untuk membantu si Rangga, Joni, dan Faisal tadi Pak? Sebenarnya itu yang sekarang saya pikirkan Bu. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana untuk membantu Rangga dan teman-temannya agar mereka semangat mengerjakan PR. Kalau menurut pengalaman Pak Yudi nih, anak-anak ini senang diperlakukan bagaimana agar mereka lebih rileks dalam belajar, kemudian semangat dalam mengerjakan tugas dari Bapak, dan terutama ketika pembelajaran lebih fokus ya Pak? Kalau menurut pendapat saya, agar anak-anak lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas adalah dengan memberikan tugas yang menarik dan mudah dijangkau anak-anak dalam proses mengerjakannya. Kemudian juga memberikan waktu yang cukup untuk mengerjakannya. Oke, baik Bapak. Tugas yang menarik itu yang menurut Bapak yang bagaimana? Menurut saya tugas yang menarik yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Tugas yang sesuai dengan nilai belajarnya, dan bisa juga tugas yang sesuai dengan profil belajar murid. Oke, baik. Berarti Bapak kalau dari pembelajaran ini Bapak sudah dapat mengidentifikasi dari anak-anak Bapak tersebut. Nah, dari yang Bapak sebutkan tadi Pak ya, apa aja yang bisa Bapak lakukan? Kemudian tugas yang seperti apa yang dapat Bapak berikan kepada anak-anak tersebut Pak? Dari ketiga hal tersebut ya, saya dapat lakukan semuanya Bu Susi. Ya, saya dapat memberikan tugas sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan gaya belajarnya, dan juga sesuai dengan profil belajarnya. Seperti jika anak memiliki gaya belajar auditori, maka anak-anak membuat tugas bentuk video dan rekaman suara. Oke Bapak, jadi
tadi sudah Bapak sebutkan untuk mengidentifikasi masalah Bapak tadi. Kapan nih Pak Yudi akan menindaklanjuti masalah ini, Pak? Ya, sesegera mungkin saya akan memberikan tugas kepada anak sesuai dengan kriteria yang akan saya buat tadi. Oke, betul sekali ya Pak ya. Dengan kriteria tugas yang Bapak sebutkan tadi, semoga anak-anak lebih semangat dalam mengerjakan PR-nya, tugasnya, dan juga anak-anak dapat mengenali bagaimana gaya belajarnya, sehingga mereka lebih semangat dan lebih termotivasi dalam belajar. Nah, sekarang apa yang Pak Yudi dapatkan dari obrolan kita nih kurang lebih 15 menit ini, Pak Yudi? Ya. Sebelumnya saya tadi merasa bingung sekali, Bu. Namun sekarang saya menjadi punya gambaran tindakan apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi persoalan saya tadi, Bu. Oke. Adakah yang dapat Bapak ajak berkolaborasi nih Pak dalam melakukan tindakan ini? Nah, baiklah. Begini, saya akan berkolaborasi dengan orang tua dan untuk terus memantau anak-anak selama proses pembuatan tugas yang dilakukan di rumah. Itu, Bu, yang saya akan berkolaborasi dengan orang tua. Selanjutnya saya berterima kasih kepada Ibu Susi dapat menemukan solusi dari permasalahan saya melalui percakapan ini, Bu. Baik Bapak, sama-sama. Saya juga senang dapat membantu Pak Yudi menemukan solusi dari masalah Bapak sehingga Pak Yudi dapat merencanakan dan menyelesaikan permasalahan dari anak-anak Bapak tadi. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak. Saya juga penasaran nih kira-kira perubahan apa yang terjadi pada ketiga murid Bapak. Semoga dengan adanya ini terdapat perubahan yang signifikan. Kemudian semoga sukses buat anak-anaknya Pak ya. Amin, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Alhamdulillah Bu Susi, Pak Yudi sudah melaksanakan praktik coaching ya. Tadi saya mendengarkan itu Ibu Susi sudah melaksanakannya sesuai dengan alur cerita. Sudah muncul nih tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian nih kira-kira selanjutnya pertanyaannya adalah apa sih yang Ibu ingin lakukan pada proses coaching yang ini menjadi indikator pengembangan Ibu ini? Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah tadi kami sudah melakukan coaching dengan Pak Yudi sebagai coach dan saya sebagai coach. Yang telah saya lakukan adalah mendengarkan dengan rasa Ibu. Kemudian memberikan pertanyaan terbuka kepada Pak Yudi. Saya dapat memunculkan ide-ide baru dari Pak Yudi sehingga Pak Yudi dapat menyusun rencana aksi dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian rencana-rencana Pak Yudi tadi disusun sehingga beliau dapat terlaksana di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan tujuannya agar murid beliau tadi ada 3 orang yang dalam masalah yang sulit mengumpulkan tugas, kemudian pembelajarannya kurang semangat dan kurang antusias, dapat lebih fokus dalam pembelajaran dan lebih aktif dalam belajar. Bagus sekali Bu Susi ya. Nah, sekarang nih saya pengen tahu lagi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kembali berdasarkan hasil dari coaching yang Ibu laksanakan. Iya, jadi dari awal saya menjelaskan ingin menghadirkan diri secara penuh. Tujuannya apa? Agar saya dapat menjadi pendengar yang baik. Saya juga ingin memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terbuka, hingga akhirnya kami tadi dapat mencapai suatu titik temu berupa rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Yudi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Oke, baik Bu Susi, bagus sekali. Artinya Ibu Susi telah hadir penuh nih, mendengarkan secara aktif, kemudian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Susi bisa membuat coaching Pak Yudi itu menggali kompetensinya sehingga bisa menyusun secara sendiri rencana aksi dan mengatasi permasalahannya. Iya, betul itu Ibu. Ya, jadi memang itu yang diharapkan dari proses coaching ini. Jadi Ibu sebagai seorang coach dapat membantu coaching untuk menggali pengembangan potensinya. Ibu, terima kasih Bu. Ya baik, terima kasih Bu Susi, Pak Yudi. Kita berbincang di sini. Saya sangat beruntung sekali bisa menjadi observer Ibu Susi dan Pak Yudi sebagai pengamat di sini. Dan semoga
semoga dari kegiatan hari ini kita semua dapat manfaat, kemudian kita semua dapat kembali lagi di sini dengan materi dan pemahaman pembelajaran yang lebih baik lagi, dan kita akan sama-sama disayangi murid-murid kita semua ya. Terima kasih atas pembicaraannya. Kami juga sangat banyak yang kami dapatkan untuk lebih maju lagi dalam mengembangkan kompetensi kami. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Susi, Pak Yudi. Selamat siang. Oke, nanti kita bertemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Audio Jungle. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Desi. Sesuai janji kita kemarin Pak, kita berbincang sebentar ya Pak. Baik Bu, silakan. Sesuai janji kemarin, Ibu Desi akan berdiskusi dengan saya terkait kucing dengan menggunakan alutsista. Nanti Ibu Desi akan melakukan kucing dengan coach Ibu Susi, dan saya akan menjadi pengamat atau observer. Baik Pak. Baiklah, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi kucing apa yang ingin Ibu Desi kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif Pak, dan mempunyai pertanyaan yang berbobot. Baiklah, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana kompetensi yang akan Ibu terapkan? Memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi agar nantinya saya bisa menggali potensi dari diri coach tersebut Pak. Baiklah Bu Desi, semua telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Ibu Desi mencapai apa yang ingin diharapkan dalam pengembangan kompetensi kucing, kapan akan dilaksanakan tatapan kucing? Kebetulan hari ini saya sudah janjian Pak dengan coach Pak. Oke Bu, nanti saya akan menyampaikan pencapaian Ibu Desi dalam melaksanakan kucing. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama Bu Desi, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Ibu Desi. Ya, baik Bu Susi, sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi, apa yang akan kita diskusikan hari ini Bu Susi? Baik Bu Desi, jadi begini Bu, akhir-akhir ini anak-anak saya di kelas, saya merasa mereka itu kurang antusias. Kemudian dalam menerima pembelajaran, mereka seperti kurang semangat. Pembelajaran juga saya merasa berjalan monoton Bu. Jadi, menurut Bu Susi, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Jadi saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias dan aktivitas murid-murid saya yang saya ajar. Menurut Bu Susi, hal apa yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu selama ini di kelas? Kalau seingat saya Bu, kalau analisa saya yang menyebabkan anak-anak saya itu kurang antusias, kemudian pembelajarannya sedikit membosankan, kemudian mereka itu saya mengira pembelajaran masih berpusat kepada saya, sehingga anak-anak kurang diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, kemudian mereka kurang aktif. Jadi pembelajaran itu komunikasinya hanya berjalan satu arah. Jadi saya yang sebagai teacher center. Oh begitu. Nah, kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu tuh supaya bisa antusias lagi dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya pastinya murid-murid menginginkan pembelajaran yang mereka aktif, mereka ikut serta dalam pembelajaran tersebut. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi mereka itu. Saya setuju dan sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu merasa senang gitu dan tidak bosan dalam menerima pembelajaran? Menurut saya ya Bu, pembelajaran yang membuat mereka senang, kemudian tidak monoton. Mungkin nanti saya akan menambahkan adanya ice breaking itu. Kemudian saya akan membuat pembelajaran yang bersifatnya student center. Jadi anak-anak yang aktif, anak-anak yang menjadi pusat dari pembelajaran saya, yang hanya menjadi fasilitatornya saja,
sehingga pembelajaran itu anak-anak semua aktif dan mereka bisa menyerap pembelajaran yang mereka mau. Kalau boleh tahu, selama ini Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Selama ini saya hanya menggunakan buku teks Ibu dari perpustakaan. Oh gitu. Adakah sumber belajar yang Ibu gunakan selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu ya sumber belajar seperti ada di YouTube, kemudian artikel untuk anak-anak yang ini visual kan, harusnya ada yang mereka bisa melihat dan membaca langsung. Kemudian adanya tulisan ilmiah di internet, ada juga aplikasi yang sedang tren sekarang ini ya, seperti ada Canva, TikTok dan lain-lain yang memang anak-anak itu akan melihatnya lebih menarik Ibu. Nah, betul sekali itu, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut, pasti murid-murid akan antusias dalam pembelajaran. Iya Ibu, saya Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah itu? jadi rencana saya Bu, yang pertama saya pasti akan merancang nih pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid, yaitu dengan adanya model pembelajaran yang baik, seperti adanya model pembelajaran yang inquiry, yang mereka berbasis masalah, kemudian pembelajaran yang menyenangkan dari adanya tadi mereka melihat video, mereka membaca artikel, kemudian adanya tes melalui kuisis ataupun tanpa, maupun mereka melihat video dari YouTube gitu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Iya Ibu, jadi saya juga, nah dengan tugas itu Ibu, anak-anak juga saya ingin mereka sesuai dengan bakat minatnya Ibu. Jadi anak-anak yang suka dengan keadaan alam, mereka langsung berhubungan dengan alam. Kemudian anak-anak yang suka dalam membuat audio, video, mereka juga bisa membuat hasil dari tugasnya berupa sesuai dengan bakat mereka Ibu. Jadi pembelajaran saya berikan juga nanti saya inginkan pembelajaran yang berdiferensiasi Ibu. Jadi mereka tidak monoton. Jadi mereka yang aktif. Jadi anak-anak itu saya kira dengan hal itu mereka terpenuhi lah apa yang mau mereka pelajari dan mereka juga aktif dalam belajarnya Ibu. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen Bu ya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan tadi dengan adanya media sumber belajar yang tidak harus cuma tadi kan saya menggunakan buku yang ada di perpus, mungkin saya akan menambahkan ada YouTube, video dari TikTok ataupun Canva, sehingga mereka bisa mengeksplorasi apa yang mereka mau, materi yang sesuai dengan pembelajaran yang saya berikan, dan juga mereka ya pastinya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu Merdeka Belajar ya berjalan Ibu. Jadi membuat murid-murid saya senang, mereka pun mengerjakan tugas mereka sesuai bakat dan minat masing-masing Ibu. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Amin Ibu, terima kasih banyak. Saya dengan adanya diskusi dengan Ibu Desi dapat menemukan solusi yang saya inginkan, dan juga saya berharap minggu depan kita bisa bertemu agar Ibu Desi bisa lihat bagaimana rencana pembelajaran yang saya rancang, apakah sesuai tidak dengan yang kita temukan solusi ini. Mungkin Ibu ada waktu. Iya, terima kasih ya. Terima kasih Bu Mudah-mudahan Desi. bisa bertemu kembali kita. Dengan rencana Ibu yang luar biasa tadi, saya yakin semuanya berhasil. Baik, Ibu. Terima kasih banyak Ibu Desi, sampai minggu depan Bu ya. Ya, Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Susi. Baik Bu Desi, Ibu kan tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Alhamdulillah. Baik Bu, kita langsung saja bahas analisis pencapaian kompetensi yang sudah Ibu Desi sampaikan. Baik Pak. Apa yang sudah Ibu Desi lakukan untuk mencapai pencapaian indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching Pak. Kemudian saya sudah menjadi pendengar yang aktif dengan menatap coaching, fokus pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan
pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi diri dari coaching tersebut, Pak. Baik, setelah saya observasi, memang Ibu Desi sudah melakukan coaching dengan sangat baik, bagus. Terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Baiklah, selanjutnya apa langkah Ibu Desi untuk mengembangkan kompetensi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Baik Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri saya terlebih dahulu, kekurangan apa yang terdapat pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lebih banyak lagi Pak. Baiklah Bu Desi, jadi kapan rencana Ibu Desi akan mencari referensi tersebut? Akan saya segera laksanakan Pak secepatnya, kemungkinan minggu depan Pak. Baik Bu, nanti kita akan bertemu lagi untuk proses perkembangan Ibu Desi. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ya.